Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Torang Pionir. Nah, teman-teman, kali ini Torang tampil dengan video yang berbeda. Torang akan mereaction ya kasus-kasus yang sedang viral atau bahkan kasus yang sedang marak-maraknya. Nah, kira-kira apa itu? Pelecehan seksual. Oke Nin, jadi orang lihat di sini di situs news.com itu dikatakan bahwasanya terungkap pernah jadi korban seks menyimpang. Guru agama cabuli 26 murid di Ogan Ilir. Astagfirullahaladzim. 26 murid. Iya Nin, 26 murid. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya yang bersangkutan itu mengaku sudah pernah disodomi oleh tetangganya. Sodomi? Apa itu sodomi? Sodomi itu seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin seperti itu Nin. Bahkan pelaku itu sendiri mengaku bahwasannya pada saat dia kelas 3 SD ternyata dia pernah menjadi korban asusila dari tetangganya sendiri dengan kejadian yang serupa. Nah dari situlah si pelaku ini timbul perilaku seks menyimpang dari dalam dirinya, sehingganya dia mencabuli muridnya sampai mencapai 26 orang. Bahkan itu laki-laki semua loh Nindi. Bahkan pelaku itu sendiri ternyata guru agama. Ya kan bisa kita lihat di sini bahwasannya kok bisa ya guru agama melakukan hal-hal yang yang tidak senonoh gitu kan. Karena pelecehan seksual apalagi sesama jenis. Oke Nen, ini kasus pertama. Coba kita lihat kasus berikutnya. Jadi Nin ada kasus kedua ya, masih di situs indonews.com. Di sini dikatakan bahwasannya dilecehkan secara seksual bertahun-tahun. Wanita ini bakar ayahnya hidup-hidup. Ya Allah, sadis banget teman-teman. Kita lihat dulu. Jadi ada seorang wanita Brazil ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan setelah dia membakar ayahnya hidup-hidup. Aksinya sebagai balas dendam atas pelecehan seksual yang dia alami selama bertahun-tahun. Claudia Campos Verga, 41, yang ditangkap 4 September lalu mengatakan kepada polisi bahwa dia terinspirasi oleh film I Spit on Your Grave yang bercerita tentang seorang korban pemerkosaan melakukan pembunuhan balas dendam terhadap penyerangnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak begini nih, dia kan sudah dilecehkan oleh ayahnya sendiri nih kan. Baru dia ini karena lihat ini film, jadi dia terinspirasi dari ini film bahwasanya dia ingin membalas dendam DP ayah begitu. Jadi dilakukanlah dibakarnya ayahnya hidup-hidup begitu. Kalau melihat dari kasus ini bahkan orang tua pun itu melecehkan anaknya, teman-teman. Jadi mau orang tua, bahkan juga tadi guru agama, ya kan, tidak lepas dari kasus ini, ya kan, yang sedang marak ini. Jadi ya Allah, sebenarnya apa sih yang merusak ini kan? Dari segi orang tua saja, bahkan anaknya sendiri dilecehkan gitu. Dan juga di sini kalau tadi ya dari Brazil kan, dari kasus nasional ini teman-teman, jadi ya internasional, bukan cuma di Indonesia, ternyata di luar pun ya marak juga nih kasus. Iya, jadi yang tadi juga kan nanti bilang bahwasannya dia terinspirasi dengan salah satu film yang menceritakan di sini kan pemerkosaan melakukan pembunuhan balas dendam terhadap penyerangnya. Ya kan, itu dari segi filmnya. Jadi di sini terang bisa tahu ternyata tontonan itu juga berpengaruh dengan sikapnya orang, ya kan. Tontonan yang buruk ya pasti kalau orang nonton terus juga otomatis takutnya atau bahkan jadi terang punya sikap yang orang keluarkan sama dengan tontonan tadi, ya kan. Jadi sangat merusak ya kan, dari segi tontonan, bahkan juga keluarga sendiri ternyata melakukan pelecehan seksual ini gitu. Nah, bahkan juga tadi kan nanti bilang juga ada beberapa banyak kasus ini kan, cuman baru sebagian saja sudah ngeri, sudah bikin takut lah istilahnya kan. Nah, kira-kira nih sebenarnya apa penyebab dari pelecehan seksual ini? Soalnya kan bahkan kayak semendunia sekali DP pelecehan seksual ini, dari Gorontalo ada, Indonesia ada, bahkan dunia pun ada. Nah, kira-kira DP penyebab ini apa?
Iya, jadi kalau orang lihat, maksudnya lantas apa yang menyebabkan kasus ini marak terjadi, pelecehan seksual ini marak terjadi. Nah, orang lihat dulu dari, dirinya orang ya kan, memang pada fitrahnya orang ada, apa namanya, goriza nau, ya kan, goriza atau naluri, berkasih sayang, ya kan, naluri yang melestarikan diri, ya kan, itu ya memang sudah fitrahnya orang, tapi penyalurannya itu yang apa ya, perlu iya ya, kalau di sini salah penyalurannya kan, karena menyalurkan, apa ya, seksualnya tuh, apa namanya, naluri seksualnya itu ke tempat yang salah begitu. Kemudian juga dari segi, media ya kan, mungkin dari segi media atau apa. Kayak contohnya tadi kan, dia terinspirasi dari sebuah film yang bahwasannya apa namanya, seorang korban itu melakukan pembunuhan kepada yang melecehkan begitu, melakukan penyerangan kan. Jadi ternyata teman-teman media itu pun sangat-sangat mempengaruhi pola pikir. Bahkan juga yang mempengaruhi itu teman-teman, dari segi mungkin lingkungan, ya kan, lingkungan yang terpengaruh dengan lingkungan yang mungkin sekarang istilahnya itu bebas, ya kan. Bahkan juga apa ya, dari segi apa lagi Nur? Kira-kira kalau maraknya pelecehan ini tidak ada pembatasannya laki-laki sama perempuan, ini kan betul. Semuanya dalam segi apa itu sekarang campur baur kan. Juga bahkan dari segi keluarga yang terdekatnya kita ya kan, itu juga berpengaruh begitu. Bahkan apa ya, keluarga, orang tua, bahkan lingkungan sekolah pun itu sangat berpengaruh ternyata nih. Jadi kalau misalnya apa ya, apalagi zaman sekarang itu kan orang tua itu disibuki oleh apa ya, pekerjaan mereka sampai melupakan anak-anak mereka seperti itu. Sedangkan kalau dalam Islam teman-teman tentu ada aturannya ya kan, bagaimana orang mungkin berinteraksi ya kan, tadi bagaimana batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki itu dijaga ya kan. Dalam Islam Masya Allah ada batasannya begitu, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ya itu yang bahaya gitu. Sangat diatur ya, dari segi cara menyalurkan naluri itu seperti apa, dan kemudian harus memahami juga jenis-jenis daripada naluri itu kan, seperti itu. Iya, bahkan kalau dari segi penyaluran itu kan, kalau dalam Islam kalau orang yang sudah siap menikah ya menikah gitu kan, bukan malah pacaran ya kan. Padahal kalau di dalam Islam kan mendekati zina saja itu sudah dilarang ya. Jadi ya penyalurannya ya menikah begitu, kalau sudah timbul hal-hal yang demikian atau yang sudah cukup untuk dia menikah begitu. Iya, bahkan itu pun kalau misalnya ingin menikah dan harus memang benar-benar siap dari fisik, kemudian dari finansial dan lain sebagainya, bahkan dari dalam segi ilmu agama pun harus benar-benar siap begitu, sehingganya bisa menikah. Jadi tidak apa ya, dalam Islam memang sangat diatur secara detail seperti itu. Iya, bahkan juga kalau dari dalam Islam pun ya media itu diatur teman-teman. Maksudnya dari segi penayangan itu tidak langsung dibiarkan begitu saja. Ya, bahkan kalau dalam Islam itu kan orang itu tidak bebas. Kan kalau sekarang pada faktanya karena orang sudah bebas, ya kan, dibiarkan begitu saja, tidak ada aturan, padahal dalam Islam itu sudah ada banyak aturan untuk mengatur dari segi orang punya interaksi ya kan, dari segi tontonan, dari segi orang punya pemahaman bahkan begitu. Jadi lantas bagaimana supaya orang bisa tetap terus tahu batasan-batasan dalam Islam itu bagaimana ya? Bagaimana? Ya tentunya tetap terus mengkaji Islam, karena dengan mengkaji Islam pastinya ya orang pasti akan tahu apa aturan-aturan yang ada dalam pada Islam begitu, yang ada pada Islam. Kemudian pastinya tentunya dalam Islam pasti terarah kan, tidak belok, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap lurus, karena Islam itu kan merupakan aturan daripada Allah. Jadi sangat-sangat sangat merupakan aturan yang fundamental. Iya, jadi seperti itu, Nin. Jadi teman-teman, kalau orang lihat dari awal ya kan, penjelasan awal, orang bisa ambil kesimpulan bahwasannya dari segi penyaluran ya, dari segi media, dari segi apa lagi?
apa ya, dorongan lingkungan. Dari segi batasan orang dengan lawan jenis itu ternyata dalam Islam itu diatur sedemikian detailnya, Masya Allah. Dan juga peran orang tua, keluarga, dan pendidikan itu sangat berpengaruh. Dari fakta yang sudah kita lihat tadi ya, bahwasanya kalau tidak diatur dengan Islamnya, rusak teman-teman seperti itu. Iya, jadi ya harus ada peraturan yang menyeluruh, dengan peraturan Islam tentunya teman-teman. Jadi mungkin ya itu saja reaksinya orang untuk beberapa kasus. Iya teman-teman, dan insya Allah semoga kita bukan termaksud daripada korban ataupun pelaku dari pelecehan-pelecehan seksual yang ada. Dan teman-teman tetap saksikan video-video pionir yang nantinya kita akan membahas terkait dengan isu-isu atau kasus-kasus yang viral yang marak terjadi. Jadi teman-teman tetap stay tune di Pionir, ubah peradaban, bawa perubahan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.